Dan pemirsa, untuk mengetahui mengapa banyak masyarakat memilih berobat ke luar negeri, kali ini kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Slamet Budiarto. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Pak Slamet, ini kan merupakan isu lama ya yang tidak kunjung selesai. Banyak masyarakat kita yang berobat ke luar negeri. Kemarin pun Pak Presiden sampaikan jika saat ini masih tinggi jumlah WNI kita yang mencari layanan kesehatan ke luar negeri. Apa yang menjadi faktor utama warga negara Indonesia berobat ke luar negeri? Ya, ada beberapa faktor penyebab mengapa masyarakat banyak yang berobat ke luar negeri. Salah satunya adalah pelayanan di luar negeri, servis itu lebih bagus. Yang kedua adalah faktor geografis, jadi di daerah-daerah misalnya di Sumatera dekat dengan Penang, terus Kalimantan, Nunukan dekat Malaysia, itu faktor geografis ya, karena transportasinya lebih mudah. Kemudian terkait adanya health agency, jadi rumah sakit di luar negeri itu punya agen-agen yang ada di Jakarta atau di Indonesia lah. Kemudian adanya marketing branding. Nah, kita kan rumah sakitnya belum ada. Kemudian termasuk kecanggihan alat kesehatan, karena di luar negeri itu alat-alat kesehatan kalau di Malaysia katanya tidak terkena pajak atau zero, jadi mereka bisa membeli alat-alat kesehatan yang lebih canggih daripada kita. Kemudian diagnosanya yang cepat, karena alat kesehatannya canggih, jadi diagnosanya lebih cepat. Alasan lain adalah alasan sosial budaya. Kalau nggak berobat di luar negeri kan nggak keren. Nah, tapi itu kecil lah yang seperti itu. Kemudian trust, kepercayaan terhadap pelayanan di Indonesia belum baik sehingga dia percaya ke luar negeri. Dan yang terakhir pembiayaan. Pembiayaan kalau di Singapura lebih mahal daripada Indonesia, khususnya yang non BPJS ya. Kalau di Malaysia, di Penang itu lebih murah daripada di Jakarta misalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tarif BPJS mungkin kita paling murah kan seperti itu. Jadi beberapa faktor tadi itu yang mempengaruhi masyarakat yang pergi berobat ke luar negeri. Dan tentunya pemerintah khususnya teman-teman Kementerian Kesehatan harus bisa mengantisipasi dari penyebab masyarakat berobat ke luar negeri. Ada yang menghitung sekitar 165 triliun devisa hilang, tapi ini datanya belum bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Baik Pak Slamet, jadi ada beberapa faktor ya, kemudian dari faktor biaya sendiri dan juga faktor dari barang atau tenaga kesehatan juga. Lalu yang menjadi pertanyaannya, tenaga medis kita ini apakah sudah mumpuni gitu Pak? Apakah juga sebanding begitu dengan tenaga medis luar negeri? Kalau SDM saya kira sama ya, kita sama di luar negeri sama. Tadi yang saya sampaikan yang membedakan ya tadi, mulai servis, kemudian ada health agency, ada marketing branding, kecanggihan alat kesehatan ini terutama nih. Misalnya kita di sini hanya 120 slide di CT scan, sana sudah di atas 300, jadi semakin cepat dan semakin akurat. Kenapa mereka di Malaysia itu sekarang maju sekali, hampir mengungguli dari Singapura? Karena harganya murah di sana. Pemerintah ikut hadir, negara hadir dalam hal membebaskan pajak untuk alat kesehatan, obat-obatan, dan lain-lainnya dipermudah. Seperti itu. Lalu Pak Slamet, apakah Indonesia ini bisa Pak untuk menyandingkan atau sama begitu terkait dengan biaya, kemudian juga fasilitas dan juga terkait dengan tenaga medis dengan negara Malaysia ataupun juga negara Singapura Pak? Sangat bisa, misalnya kalau faktor geografis dan transportasi, kita dirikan rumah sakit yang betul-betul hebat yang ada di daerah Nunukan, daerah perbatasan-perbatasan. Justru akan memancing orang Malaysia berobat ke Indonesia. Tapi yang terjadi sekarang kan cari dokter susah di sana. Kemudian rumah sakitnya tidak sekualified dari Malaysia. Jadi kalau pemerintah mau melakukan atau kebijakan-kebijakan membuat rumah sakit di sekitar perbatasan itu dari sisi geografis itu kita bisa memancing malah orang Malaysia berobat ke Indonesia. Kemudian faktor marketing itu urusan pemerintah lah untuk memarketing rumah sakit di Indonesia.
Kemudian kecanggihan alat tadi, jadi pemerintah harus hadir. Hadirnya dalam bentuk apa? Menzerokan pajak obat dan alkes, sehingga rumah sakit di Indonesia mampu membeli alat-alat kesehatan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Itu efeknya juga akan tarif medis akan turun, pemeriksaan. Yang lain-lainnya adalah misalnya servis bisa lah, servis itu bisa. Jadi intinya adalah saya setuju dengan Presiden Prabowo, negara harus hadir. Hadirnya apa? Ya memfasilitasi tidak hanya rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit swasta yang mau go internasional, kemudian yang letak geografis dirikan di daerah-daerah sana perbatasan sehingga devisa tidak hilang. Bahkan kita bisa narik devisa dari penduduk atau warga negara Malaysia. Begitu. Baik, terakhir Pak Slamet, lalu setelah hal itu semua nanti akan dilakukan, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk membangun kepercayaan agar reputasi dari hotel-hotel, maksud kami agar reputasi di rumah sakit di Indonesia ini bisa tumbuh begitu? Ya, itu semua pada kebijakan pemerintah. Baik tidaknya kesehatan kita tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi mulai dari A sampai Z, mulai dari perizinan sampai kemudahan-kemudahan, kemudian mulai marketing ke luar negeri itu harus dibantu oleh pemerintah. Seperti halnya Malaysia membantu rumah sakit yang ada di Malaysia. Jadi semua tergantung pemerintah. Saya setuju negara harus hadir, Sorry. hadir memfasilitasi. Kalau SDM saya kira sama, karena banyak dokter-dokter yang di Indonesia praktek di luar negeri juga banyak dibutuhkan oleh sana. Jadi sekarang sisi sistem kesehatannya yang harus diatur, kemudian alat kesehatannya harus murah dan harus canggih, servisnya bisa dilatih, kemudian daerah-daerah Baik, perbatasan dirikan rumah sakit yang memang betul-betul bagus sehingga baik Pak. warga negara itu nggak ke luar negeri. Makasih. Baik, terima kasih Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto atas informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.